DG2LZ Studio. Tadinya saya berpikir bahwa alasan kenapa orang tidak mudah untuk berpergian gitu ya, khususnya dalam konteks ini adalah ke luar negeri, itu karena adanya kesulitan dalam izin gitu ya, atau dalam bahasa kekiniannya mungkin sulit mendapatkan visa kayak gitu. Karena itu saya suka iri kepada orang-orang yang dalam bayangan saya, tapi ini ya, dalam bayangan saya tuh saya iri terhadap orang-orang yang hidup di zaman dahulu gitu ya, zaman-zaman kerajaan atau bahkan sebelumnya lagi gitu, dimana batas-batas antar sebuah wilayah atau sebuah negara itu tidak terlalu clear. Pun kalau batas-batasnya clear, tidak ada boundary, tidak ada batasan spesifik atau tidak ada gerbang imigrasinya lah gitu. Kalau ngeliat film-film Cina kan, kalau mau pergi ke Mongol atau dari Mongol mau pergi ke Turki dan segala macam, itu kayaknya lewat-lewat aja gitu. Pun kadang-kadang kalau di film-film lampau itu kan cuman kayak ngasih selembar kertas aja, atau misalnya hanya sekedar omongan tujuannya dan segala macam gitu, baru lalu bisa lewat gitu. Jadi saya iri gitu, zaman dulu tuh kok enak banget gitu kalau mau pergi-pergi gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu juga kalaupun sudah punya izin ya di zaman ini gitu. Saya per hari ini tuh ada 2 izin atau ada 2 visa yang dimana saya bisa pergi dengan bebas gitu ya, ke 2 negara ini atau 2 wilayah ini gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata sulit juga gitu. Sulit dalam konteks ternyata bukan sekedar masalah izinnya gitu, setelah saya pikir-pikir gitu. Yang lebih memberatkan orang untuk berpindah atau berpergian itu adalah attachment terhadap wilayah atau tanah tempat dia berpijak pada saat ini gitu. Jadi itu ternyata yang lebih memberatkan untuk pergi atau untuk pindah atau untuk berpergian dibanding dengan masalah izin-izinnya gitu. Jadi banyak banget ternyata. Jadi selama kita hidup gitu ya, atau selama kita tinggal, selama kita hidup di sebuah wilayah lah gitu ya, ternyata kita tidak bisa hidup aja gitu, tapi kita juga menjalin hubungan dengan tanahnya, dengan lingkungannya, dengan orang-orangnya, sehingga menjalin hubungan itu adalah membuat keterikatan gitu, membuat keterikatan terhadap lingkungan, alam, manusianya gitu, orang-orangnya gitu. Sehingga ketika kita mau berpindah dari tempat ini atau mau berpergian dari tempat ini, itu banyak yang mesti di selesaikan urusannya gitu, sehingga kita bisa pergi dengan tenang gitu. Saya salah satu contoh paling ininya aja adalah ada saudara saya gitu ya, dia di rumahnya punya banyak banget kucing gitu, mungkin ada belasan gitu, hampir, atau kalau nggak 20-an mungkin belasan gitu ya. Semenjak dia memelihara segitu banyak kucing, dia tidak pernah pergi dari kota tempat dia tinggal. Nah itu adalah salah satu attachment yang bikin orang sulit berpindah juga gitu jadinya gitu, atau sulit berpergian juga gitu. Beberapa hari yang lalu, gara-gara pikiran ini gitu, saya diskusi sama istri saya juga terkait dengan kenapa begitu mudahnya orang-orang di pemerintah atau orang-orang yang di politik itu meninggalkan posisinya untuk posisi yang lain kayak gitu ya. Jadi misalnya dalam konteks kekinian kan banyak atau ada calon paslon presiden atau wakil presiden yang sebelumnya memiliki jabatan di sebuah kementerian, let's say kayak gitu.
Nah, ketika dia mencalonkan diri, dia kan memutus gitu, oh ya udah saya calon, ini saya rehat dulu atau saya berhenti dulu seperti ini. Padahal kan sebenarnya ketika sehari ini gitu ya, kemarinnya ketika dia masih menjadi menteri itu kan ada urusan yang dia kerjakan, dan seharusnya di hari ini atau di hari besok itu pasti udah ada schedule juga untuk pekerjaan-pekerjaan dia terkait dengan yang ada di kementerian tersebut atau yang di aktivitas dia sebelumnya gitu. Tapi ketika dia memutus itu mudah aja kalau dari sudut pandang saya, kok begitu mudahnya gitu. Padahal kalau saya tuh sulit banget gitu. Sulit banget menyelesaikan atau meninggalkan urusan yang tidak selesai gitu. Jadi itu entah itu ya saya yakin pasti memang ada mekanismenya, mekanisme misalnya ada notulensi lah, ada wakilnya kah, ada orang yang pasti melanjutkan pekerjaan tersebut gitu. Pun dalam konteks saya seperti itu juga gitu. Tapi tetap aja gitu tanggung jawab pribadinya itu tetap melekat kalau menurut saya. Makanya suka kagum gitu kepada, bukan kagum ya, entah kagum atau entah berpikir malah kok seenaknya gitu ya jadinya ya. Antara itulah, antara batasnya mungkin tipis tuh, antara saya kagum kok dia bisa meninggalkan posisi sebelumnya udah begitu mudahnya, tapi juga dari saya kok bisa seenaknya aja gitu ya. Dan diskusi saya dengan istri saya juga jadi berlanjut mengenai attachment itu bukan cuman dalam attachment itu memberatkan bukan cuma dalam konteks mau berpergian atau berpindah gitu. Bahkan dalam konteks yang lebih besar kalau kita meninggalkan dunia ini gitu ya. Itu kan sesuatu yang pasti gitu. Tapi kok rasanya berat gitu. Yang memberatkan itu adalah ya tadi, karena kita udah punya interaksi dengan alam ini, dengan manusia ini, dengan lingkungan ini gitu, sehingga ketika kita mau ninggalin tuh jadi berat itu, bukan karena hal-hal lain-lainnya gitu. Makanya jadi agak takut gitu, bukan jadi agak suka berdoa bahwa jangan dibikin tinggal sekarang nih, saya masih ada urusan itu, saya masih ada urusan selesai, saya masih ada pekerjaan yang belum selesai gitu. Jadi bukan cuma sekedar berpindah yang mau bikin berat gitu karena kita punya attachment, tapi juga ketika kita mau pergi dari dunia ini juga jadi berat gitu. Makanya mungkin kalau di Islam gitu atau di agama saya tuh ada famous saying, nggak tahu lah, lupa ininya apa ya, letter lucknya apa, tapi ibaratnya jangan taruh dunia tuh di hatimu gitu ya, kalau nggak salah deh. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Karena kalau kita udah naruhnya di hati, itu jadi attachmentnya jadi lebih berat gitu. Ya, anyway itu hanya sebuah opening dari podcast Ngobrol Bisnis kali ini. Balik lagi bersama saya Panji. Hari ini tanggal 12 November jam 12.11 gitu ya. 12 November jam 12.11 gitu. Jadi persis tanggal 12 bulan 11 jam 12 lewat 11 gitu ya. Hari Minggu, dan ini adalah hari ketiga saya tanpa laptop gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu tuh laptop saya rusak, dan makanya ini bingung juga nih kalau saya ngerekam ini nanti ngeditnya gimana nih, karena saya jadi nggak bisa nge-laptop gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu laptop saya tuh rusak karena nggak tahu ya, tiba-tiba mati aja. Sebenarnya sih saya duga karena port colokan untuk chargernya nggak ngecas gitu, nggak masuk gitu listriknya gitu. Karena saya coba, ini pernah kejadian sebenarnya sebelumnya gitu. Cuman waktu itu saya ganti charger, dan sebelum laptop sebelumnya adalah sebelum laptopnya itu mati, saya udah tahu wah chargernya nggak ngecas nih. Akhirnya saya beli charger baru, lalu saya colokin, baru dia ngecas. Nah kemarin tuh saya nggak ngeh kalau ternyata chargernya tuh nggak ngecas gitu. Jadi udah keburu mati dulu. Tapi kemarin saya coba pakai pinjam charger lain, ternyata nggak ngecas juga. Jadi mungkin portnya port untuk charger si laptopnya itu, jacknya itu yang rusak gitu. Jadi saya lagi taruh di tempat servis, tapi kemarin saya chat orangnya gitu,
ya chat tukang servisnya katanya masalahnya belum ketahuan gitu. Jadi saya masih belum bisa nge-laptop gitu. Dapat pinjaman laptop kantor, tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu nyaman juga gitu. Karena saya tipe yang memang bekerja itu mungkin saya tipe yang bekerja itu saya tipe yang mencampurkan pekerjaan personal dengan pekerjaan profesional gitu ya. Jadi saya tipe yang ya saya punya laptop, itu laptop saya pribadi, ya itu saya yang gunakan untuk kerja gitu. Sehingga ketika dapat laptop kerja beneran, kok agak aneh gitu cara apa, masalah sistemnya, bukan sistemnya ya, masalah apa ya, masalah kenyamanan saya dengan laptop tersebut gitu. Terus juga apa, masalah simple sih, masalah foldering, masalah hal-hal yang udah biasa saya tata kayak gitu, itu tidak saya temukan di laptop, karena kan laptop kantor, laptop polosan aja gitu kan. Nah, coba deh sementara boleh lah gitu, karena sebagian besar kalau kerjaan kantor kan ada di online gitu, tapi tetap aja rasanya tuh tidak enak dan menyebabkan saya bahkan kemarin saya sama sekali tidak tidak bekerja, tidak, oh ya karena hari Sabtu juga kemarin ya. Saya sama sekali tidak nge-laptop gitu, padahal kayaknya selepas kehidupan kuliah, dan sudah 11 tahun mungkin ya, berarti ya udah 11 tahun terakhir tuh pasti tiap hari tuh saya megang laptop gitu. Jadi agak aneh juga ketika ada kekosongan ini gitu, kekosongan kemarin ini. Efek positifnya adalah ternyata pundak saya tidak tidak pegel. Terus malam-malam, semalam saya cerita ke istri saya, kok saya nggak ngantuk ya, kok aku nggak ngantuk ya, kok mata nggak pegel ya. Ternyata gara-gara selama ini mata pegel, pundak sakit, mata merah itu karena terlalu banyak di depan screen gitu. Jadi kalau 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 ini adalah efek yang cukup membawa positif, mungkin akan saya rutinkan gitu ya, seminggu 2 minggu sekali laptop dirusakin gitu. Apa namanya, ya tidak nge-laptop dulu gitu. Ternyata bikin cukup fresh gitu. Jadinya apa ya, di sisi lainnya membawa hal yang positif juga gitu. Jadi jadi menyehatkan tubuh gitu. Tapi efek negatifnya tadi ya, jadi agak ya, walaupun sebenarnya normalnya orang weekend itu tidak kerja gitu, tapi karena saya kerja ya untuk bisnis sendiri juga, pun banyak teman-teman saya juga yang memang kerja untuk perusahaan atau hanya sekedar bekerja di perusahaan, tapi dia memakai weekendnya juga untuk kerja gitu. Dan itu adalah menurut saya attitude yang bagus juga gitu. Nggak usah terlalu strict terhadap masalah inilah, karena kan kita sama-sama tahu juga kadang-kadang di hari-hari kerja juga nggak optimal juga gitu. Kadang-kadang digeser ke hari weekend juga masih masuk akal sih kalau menurut saya kayak gitu. Ya walaupun mungkin banyak banget ya teman-teman, kalau saya sendiri sih bekerja pasti, kalau saya sendiri pasti nggak kenal nggak bekerja gitu, pasti tiap hari gitu, Senin sampai Minggu pasti ada kerja gitu, jam berapapun dikontak pasti saya akan bisa bekerja gitu. Tapi saya tidak memberlakukan itu untuk karyawan saya kalau saya kontak hari Minggu atau hari Sabtu kayak gitu, saya tidak memiliki ekspektasi untuk mendapatkan jawaban pada hari itu juga. Kalaupun ada yang jawab ya bagus, tapi kalaupun nunggu hari Senin ya itu nggak masalah juga gitu. Makanya kadang-kadang saya nulisnya gitu, besok di ini ya gitu, ketika lagi weekend gitu, karena harapan saya ya udah lo Senin aja ngelihatnya gitu, karena saya ingetnya hari ini gitu, daripada saya harus nginget lagi besok takut lupa gitu, mendingan saya mention pada hari ini, tapi menunggu respon dia besok. Kalau direspon hari ini juga ya bagus, berarti apa namanya ya, berarti bagus performanya atau kerjanya kalau dalam sudut pandang saya gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya sih selalu bekerja sih kayaknya selama ini ya. Dalam liburan pun pasti bekerja gitu. Dalam apa namanya, dalam pergi-pergi konteks liburan pun pasti bawa laptop dan disempilin 1-2 jam gitu untuk bekerja lah. Jadi agak aneh gitu. Jadi membuat tidak punya laptop itu tadi ada dampak positifnya, tapi dampak negatifnya adalah saya harus kerjanya di handphone.
untuk review atau misalnya untuk menulis atau untuk ngecekin sesuatu, dan itu menurut saya ternyata bikin lebih lambat, mungkin 3-4 kali lebih lambat daripada sebelum-sebelumnya ya. Sebentar, saya tadi lagi pesan GoFood, kayaknya udah datang. Benar, ternyata GoFoodnya udah datang. Sampai mana tadi ya? Lupa. Apa ya? Oh iya, masalah nggak megang laptop ya beberapa hari ini. Ya itulah gitu. Nah, efeknya adalah salah satu efek positif juga ya, membuat saya jadi lebih ya 2 hari 3 hari ini lebih sering baca buku gitu. Jadi karena nggak ada distraksi di laptop, jadi saya baca buku. Walaupun saya tuh tipikal baca bukunya adalah tipikal baca buku yang agak nggak jarang selesai sih, jarang pernah selesai baca buku gitu, kecuali novel ya. Kalau buku-buku novel pasti baca sampai selesai, tapi kalau buku-buku produktivitas atau misalnya buku workbook atau apa segala macam itu saya nggak pernah selesai gitu, jarang selesai gitu. Termasuk 2 buku, dan terus pola saya tuh biasanya bacanya buku tuh paling cuman selembar 2 lembar lalu pindah ke buku lain, selembar 2 lembar balik lagi gitu. Jadi kayak gitu. Dan 2 buku yang lagi saya baca beriringan pada saat ini, satu adalah bukunya Mas Wahyu Aditya gitu ya, tentang kreativitas apa ya, sila ke-6 kreativitas atau apa gitu. Sama satu lagi adalah Save the Cat Writes Novel ya, bukunya Jessica Brody gitu. Bukan karena saya pengen menulis atau apa, tapi saya menyukai ininya aja sih. Saya menyukai, jadi buat teman-teman yang belum tahu, khususnya buku kedua ya yang Jessica Brody itu, judulnya adalah Save the Cat Writes Novel. Dia tuh, itu bagus banget bukunya menurut saya. Dia tuh menjelaskan pola atau template untuk membuat novel gitu. Jadi mungkin ya berdasarkan studinya dia, dan juga dia tuh nge-refer, jadi Save the Cat itu adalah sebuah terminologi dalam sebuah seni pertunjukan, bahwa dalam seni pertunjukan atau film gitu harus ada adegan di mana Save the Cat. Nah, Save the Cat ini sebenarnya bukan ditulis oleh si Jessica Brody-nya, cuman Jessica Brody mengambil terminologi tersebut dan mengambil ilmu dari gurunya, dituangkan dia dalam ilmu dari gurunya, di mana gurunya ini menggunakannya dalam konteks film, tapi Jessica Brody ini menggunakannya dalam konteks novel gitu. Jadi semacam kayak buku turunannya lah kayak gitu. Jadi dia menggunakan format-format atau template bagaimana menulis novel based on format-format tersebut gitu. Dan apa ya? Dan menurut saya menarik banget sih. Jadi baru baca beberapa bab itu membuat saya pede. Kayaknya ini sempat saya bahas juga di podcast saya sebelumnya. Membuat saya pede bahwa saya bisa menulis novel gitu. Walaupun sebenarnya saya baca itu bukan dalam konteks untuk menulis novel ya, tapi lebih ke mengambil mencari hiburan aja sih sebenarnya, mencari hiburan dan juga mencari inspirasi di luar pekerjaan rutin yang saya lakukan gitu. Jadinya refreshing lah sebenarnya kalau menurut saya baca yang seperti ini gitu. Cuman karena saya juga ngebacanya beriringan sama bukunya Mas Wahyu Aditya ya terkait dengan kreativitas, saya jadi agak sedikit berpikir gitu. Sebenarnya menggunakan template itu termasuk kreatif atau enggak gitu ya. Jadi kalau dalam konteks tadi Save the Cat tadi, bukunya itu kan dia disiapkan template tuh. Jadi bahkan salah satu bab di situ ya, hampir sebagian di awal-awal, kalau nggak salah di awal-awal tuh ada setiap babaknya atau setiap act-nya itu di situ tuh ada template, dalam artian template untuk mencapai titik ini kamu tuh menulis sekian ribu kata atau sekian halaman kayak gitu. Ya itu ada template-nya kayak gitu. Untuk mencapai babak ini kamu menulis sekian halaman atau sekian ribu kata. Untuk mencapai babak ketiga kamu harus menulis seperti ini seperti ini. Jadi ada template seperti itu gitu. Jadi membuat saya berpikir, makanya buat saya yang tidak terlalu kreatif, membuat saya berpikir apakah kalau ngikutin template itu termasuk kreativitas apa enggak gitu.
kayaknya beberapa tahun yang lalu saya juga sempat ngobrol sama salah satu guru SMA saya gitu. Guru SMA saya tuh yang saya dulu lagi SMA, pertama kali saya dan teman-teman dan beliau jadi pembina pertama ekskul yang kami dirikan. Kita waktu itu bikin ekskul desain grafis gitu ya. Jadi dia orang lama yang suka ngedesain lah gitu ya. Orang guru matematika sebenarnya. Dan kemarin pas beberapa tahun yang lalu atau pas zaman-zaman Covid lah, saya sempat ngobrol juga di podcast ini. Saya tanya masih ngulik desain gak? Dan pada zaman itu kita ngulik desain ya. Ini kan saya SMA tuh belasan 15 tahun yang lalu mungkin ya. Zaman saya SMA itu kita tuh masih pakai tools yang hard gitu ya, yang hardcore lah, Photoshop, terus Adobe, terus bahkan kalau pakai multimedia tuh dulu masih Flash gitu ya, masih pakai yang tools kayak gitulah. Saya tanya ke dia iya masih pakai gitu. Terus pakai Canva nggak? Saya tanya kayak gitu. Oh dia malah nggak tahu cara pakai Canva dan segala macam gitu. Padahal kan Canva itu buat teman-teman sekarang, bahkan kalau saya suka nge-review resume anak-anak baru mau masuk gitu ke kantor, saya suka lihat lah dia memasukkan skill itu adalah misalnya desain, dan salah satu tools yang dia tulis di situ adalah Canva kayak gitu. Padahal Canva kan memang memang sangat mudah gitu, memudahkan banget para penggunanya karena banyak template di situ, terutama karena banyak template sih sebenarnya gitu. Jadi balik lagi pertanyaan saya gitu, menggunakan template itu termasuk kreatif apa enggak gitu. Kalau dalam konteks Canva kadang-kadang kita suka mendiskreditkan buat orang-orang yang tadi ya jago desain gitu ya dan biasa menggunakan tools Adobe Illustrator, CorelDRAW, Photoshop dan segala macam, mungkin melihat yang teman-teman Canva itu mah nggak skillful, itu drag and drop, terus juga template, terus juga elemennya udah ini gitu. Walaupun sangat mempermudah tentu saja. Jadi membuat siapapun yang tidak terlalu bisa desain jadi bisa desain dengan menggunakan Canva gitu. Dan itu sama aja sebenarnya dengan buku Save the Cat ini gitu. Ada template 8 babak ini gitu ya, membuat orang yang tidak kreatif bisa menulis jadi bisa menulis karena ada template-nya gitu. Jadi apakah mengikuti template itu menyebabkan orang tidak kreatif? Atau karena saya yakin gini, orang-orang yang dulu pertama kali nulis film, nulis novel itu tanpa ada buku ini pasti kan naturally keluar aja gitu flow dia. Template itu kan dibikin based on yang udah ada. Jadi model itu dibikin dari experience yang udah ada atau karya-karya yang udah ada. Oh sekian ribu buku dia lihat, disarikan ternyata setiap buku tuh mengandung elemen ini, mengandung 3 babak, 8 act yang kayak gitu-gitu lah. Jadi berasal dari situ. Nah, yang orang-orang yang dulu ini yang beneran kreatif gitu. Lalu yang sekarang menggunakan template itu apakah tidak kreatif? Nah, itu juga saya bingung sih. Saya belum berani mungkin tetap kreatif dalam lingkup tersebut ya. Makanya mungkin akan, kalau dalam konteks film suka menjadi hal yang menarik buat orang-orang yang tidak mengikuti template gitu. Misalnya kayak ya banyaklah sutradara atau novelis yang kita anggap oh ini kreatif banget gitu karena tidak mengikuti template umum yang ada gitu. Jadi jawabannya apa saya juga nggak tahu. Nanti mungkin teman-teman yang lebih berani menjawab atau lebih tahu bisa ninggalin komentar ya. Jadi sebenarnya mungkin ini jadi judulnya nih, menggunakan template kreatif atau tidak kayak gitu ya. Nah sebenarnya podcast ngobrol bisnis atau podcast manual kali ini saya sebenarnya cuma pengen mention satu hal sih sebenarnya. Jadi kemarin saya di Kiwi itu baru ngerilis ini jadi langsung lompat ke promosi nggak apa-apa deh ya. Kemarin saya di Kiwi bikin sebuah activity. Sebenarnya idenya saya sama Emil, salah satu tim saya itu pengen buat lucu-lucuan aja gitu, dan pengen nunggangin momentum Pilpres juga nih gitu, bahwa
kan lagi rame masalah capres-capresan, lagi rame masalah survei-surveian, dan kita punya produk namanya Kiwi Survey gitu ya, Survey by Kiwi kayak gitu. Nah, bagaimana caranya Survey by Kiwi bisa menunggangi ini? Nah, kemarin saya sama Emil itu bikin sebuah, saya sama tim ya, bukan cuma Emil, akhirnya beberapa tim kecil terlibat juga di situ gitu. Ada Ikra yang bikin pencarian pertanyaannya gitu, dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita bikin sebuah survei yang survei cawapres, tapi bukan memilih sosoknya, tapi memilih idenya gitu. Jadi ada series of question gitu, mungkin 10 atau 15 pertanyaan berisi ide-ide dari masing-masing capres, cawapres, tapi tidak di-mention itu idenya siapa gitu. Jadi based on ide tersebut kita milih yang mana, nanti di akhir hasilnya adalah ide kamu atau gagasan kamu ternyata cocok dengan pasangan yang ini ya, ide atau gagasan kamu cocok dengan pasangan yang itu gitu. Jadi idenya adalah, atau ide dari mainan ini adalah memilih gagasannya gitu, bukan memilih sosoknya. Pun di pertanyaan akhir itu ada pertanyaan milih sosok yang mana kayak gitu. Jadi saya pengen buat lucu-lucuannya adalah saya pengen ngasih tahu bahwa ternyata orang yang milih A ternyata belum tentu gagasannya tuh setuju dengan gagasan yang A gitu. Gagasan dia ternyata kecenderungannya lebih tinggi ke yang B gitu dibanding yang A, tapi sosoknya dia milih A. Nah, itu nanti di result akhirnya saya pengen share juga gitu setelah udah banyak banget respondennya. Kemarin sih kita rilis hari Jumat, maksudnya nggak rilis banget ya, maksudnya saya taruh di story gitu. Per hari ini tuh udah 200-an yang ngisi survei, dan di beberapa grup WhatsApp juga saya share gitu, walaupun belum terlalu masif diiklanin atau dipromoin. Udah 200-an yang udah 200-an yang ngisi ngisi survei-surveian kayak gitu. Cuma nanti ketika numbersnya udah banyak banget, nah saya pengen munculin tuh pemilih A sekian, tapi yang milih gagasan B paling tinggi, dan yang bukan salah pilih ya, yang pilihannya pilihan sosoknya tidak sesuai gagasan adalah sekian ribu orang gitu, atau sekian persen gitu. Jadi ya buat lucu-lucuan aja gitu. Buat apa ya? Buat lucu-lucuan aja sebenarnya, buat lucu-lucuan aja kayak gitu. Dan saya mau taruh nanti di deskripsi ini. Jadi teman-teman yang mau nyoba silakan aja coba diklik di linknya di bawah, yaitu adalah permainan memilih gagasan alih-alih memilih sosok gitu. Kalau nggak salah namanya tuh pilih gagasan di balik sosok kayak gitu. Silakan dicoba buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Semoga ngalor ngidul saya ada manfaatnya. Ada manfaatnya nggak ya tadi? Malah meracau aja. Sekian, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.